Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Sarapan Rohani bagi kita semuanya. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Menanti Saat yang Tepat. Kita akan belajar dari kisah Lazarus yang dibangkitkan. Seringkali kisah ini diceritakan kepada anak-anak sekolah minggu, remaja, bahkan orang dewasa. Mungkin saudara-saudara sudah hafal tentang kisah ini. Tetapi saya akan mengangkat kisah ini sebab kisah ini adalah kisah yang luar biasa di mana Lazarus yang sudah mati selama 4 hari dan dikuburkan. Lazimnya kalau seorang sudah mati selama 4 hari dan dikuburkan, jenazah itu akan membengkak dan membusuk serta bau, bahkan digerogoti oleh belatung-belatung. Juga seringkali kita mendengar orang yang mati beberapa jam kemudian bangkit. Bisa jadi kematiannya adalah sebagai mati suri. Tetapi peristiwa Lazarus ini adalah kematian yang sesungguhnya sebab telah dikubur selama 4 hari. Ada suatu rencana Tuhan Yesus dari kisah ini agar murid-muridnya lebih percaya lagi, bahkan kepercayaannya lebih ditingkatkan dan bertumbuh karena kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Satu hal yang harus kita pelajari dalam kisah ini, menanti saat yang tepat bagi Tuhan Yesus untuk melakukan suatu perkara yang besar. Mungkin kita mempunyai suatu masalah yang belum terselesaikan. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban itu belum kunjung kita terima. Kita belajar bersabar untuk menantikan saat Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Seperti halnya keluarga di Betania ini, suatu keluarga yang dikasihi Tuhan. Marta yang suka melayani Tuhan, Maria yang suka duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan perkataan-perkataannya. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun mengasihi keluarga ini. Tetapi masalah juga datang kepada keluarga ini. Saudaranya Lazarus ditimpa sakit keras. Mereka mengutus seseorang untuk mengabarkan peristiwa sakitnya Lazarus ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus masih menunda keberangkatannya, menanti saat yang tepat. Ketika saatnya tiba, Tuhan Yesus berangkat bersama murid-muridnya. Dalam perjalanan dan hampir tiba di tempat rumah duka di mana Lazarus sudah meninggal, Marta datang menemui Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudaranya sudah mati. Seandainya Tuhan datang sebelum itu, pasti saudaranya sembuh. Kita akan membaca kata-kata yang disampaikan oleh Marta kepada Tuhan Yesus dan jawaban Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 21 sampai 26. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Saudaraku, dalam percakapan antara Marta dan Tuhan Yesus, Marta mengira bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus pada hari kebangkitan. Memang benar ya saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus yang akan membangkitkan orang mati pada saat kedatangannya yang kedua kali. Tetapi di sini dikatakan bahwa Lazarus akan mati pada waktu itu dan bukan pada hari kebangkitan di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Peristiwa itu akan terjadi agar orang yang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi percaya dan semakin percaya akan kuasa Tuhan Yesus, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iman harus bertumbuh dan berkembang dari peristiwa-peristiwa yang biasa meningkat menjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kemudian sesudah itu Maria, orang yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, datang menemui Tuhan Yesus. Dia menangis mengingat saudaranya yang sudah mati. Tuhan Yesus pun menangis mengingat penderitaan Maria yang telah ditinggal mati saudaranya selama 4 hari. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti, dia peduli apapun yang kita alami. Kelanjutan dari peristiwa ini kita tahu semua bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Batu penutup digulingkan, Tuhan Yesus memanggil Lazarus dan Lazarus pun dibangkitkan. Ada suatu rencana yang indah yang sudah Tuhan Yesus persiapkan bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dalam kisah ini kita mendapat beberapa pelajaran. Pertama, kita belajar bersabar menanti saat Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Tidak selalu seketika kita berdoa kemudian Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, iman kita perlu ditingkatkan sehingga ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita. Sebab kita tahu rencana-rencana Tuhan bukanlah rencana kecelakaan, tetapi rencana indah, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengerti dan peduli apa yang kita rasakan, dan saatnya akan tiba Dia menyatakan kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah renungan yang kita dapat pelajari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.